Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Pengampunan barangkali adalah sebuah topik yang sering kita dengar namun sangat sulit untuk kita praktekkan. Seringkali sebagai orang percaya, kita tahu bahwa kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Namun, sulit bagi kita untuk memilih pengampunan. Kita menyukai pengampunan jika kita adalah pihak yang bersalah dan yang membutuhkan pengampunan. Namun biasanya kita tidak menyukai pengampunan jika orang lain yang melakukan kesalahan itu kepada kita. Mungkin sudah saatnya kita mempertimbangkan beberapa hal mengenai pengampunan ini. Pertama-tama, biasanya kita sulit mengampuni karena kita merasa kita berada di pihak yang benar dan perlu dibela. Kita merasa berhak menghukum orang lain atas kesalahan mereka. Mungkin bentuknya bukan tindakan yang buruk atau kata-kata yang negatif, namun bentuknya bisa berupa silent treatment. Kita mendiamkan orang yang bersalah itu, atau kita menyimpan kesalahan orang itu dalam ingatan dan hati kita. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang cukup populer berkata demikian. To forgive is to set a prisoner free and discover that the prisoner was you. Mengampuni adalah membebaskan seorang tahanan dan akhirnya menyadari bahwa ternyata tahanan tersebut adalah diri kita sendiri. Kebanyakan orang beranggapan bahwa mengampuni itu memberi keuntungan bagi pihak yang bersalah. Namun sebenarnya tidak juga. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang tidak melepaskan pengampunan biasanya mengalami gangguan kesehatan secara jasmani maupun rohani? Secara jasmani, kebanyakan orang yang sulit mengampuni akan mengalami kesulitan tidur, stres, dan dapat juga melarikan diri ke hal-hal yang merusak dirinya. Secara rohani, bukan hanya menyebabkan kepahitan dalam hati kita, namun juga membuat kita kehilangan keselamatan. Karena firman Tuhan berkata, jika kita tidak mengampuni mereka, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Pengampunan memang bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, dan memang membutuhkan waktu untuk benar-benar memaafkan seseorang atas kesalahannya. Namun pengampunan tidak akan pernah terjadi jika kita tidak pernah mencoba memulainya. Jika kita terus-menerus mengulang kesalahan seseorang dalam pikiran kita, kita tidak akan pernah memulai proses pengampunan itu. Jika kita selalu menempatkan diri sebagai korban yang perlu dibela, kita juga tidak akan pernah memulai proses pengampunan itu. Jika kita selalu merasa bahwa kita lebih benar dan lebih baik dari orang lain, pengampunan itu juga tidak akan pernah dimulai. Kenyataan bahwa kita ini bukan Tuhan, dan suatu hari kita akan membutuhkan pengampunan itu juga, itu dapat membuat kita lebih rendah hati dan melembutkan hati kita. Tahukah saudara, bahwa mengampuni itu tidak harus menunggu seseorang berubah terlebih dahulu. Seringkali yang perlu berubah adalah diri kita sendiri. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan bersinggungan dengan sesama kita. Pasti ada saatnya, sebagai manusia yang tidak sempurna, orang lain melakukan kesalahan kepada kita. Dan ada juga saatnya, kita yang tidak sempurna, melakukan kesalahan pada orang lain. Ternyata kita tidak sesempurna yang kita kira, bukan? Mengampuni seseorang juga tidak berarti kita harus memberikan seseorang kesempatan yang sama. Mengampuni memang tidak secara otomatis mengembalikan rasa percaya kita terhadap seseorang. Namun mengampuni akan membuat kita melepaskan perasaan buruk yang meracuni hati dan pikiran kita. Mungkin benar bahwa selama ini kita terluka. Namun ada kalanya luka itu tidak dapat sembuh sendiri. Kita perlu waktu untuk merawatnya hingga sembuh. Beberapa mungkin akan meninggalkan bekas luka, namun bekas luka itu tidak akan terasa sakit lagi ketika luka itu sudah sembuh. Robert Brault pernah mengatakan, "If you cannot forgive and forget, pick one." Jika kamu tidak dapat mengampuni dan melupakan, setidaknya pilihlah salah satu. Jika kesalahan seseorang tidak sanggup kita lupakan, setidaknya cobalah untuk mengampuni mereka. Mintalah pertolongan Tuhan untuk memampukan kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan mulailah memilih untuk mengampuni. Tuhan akan memberikan kita kesabaran, kekuatan, dan belas kasihan untuk menghadapi mereka. Dan Tuhan akan menggantikan luka dalam hati kita
dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita ingin menjadi lebih serupa dengan Yesus, bukankah sudah seharusnya kita belajar mengampuni sebagaimana Yesus mengampuni? Yesus disalibkan sekalipun dia tidak berdosa, namun dia tetap mengampuni mereka yang berdosa kepadanya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak mau mengampuni sebagai sesama manusia yang sama-sama berdosa? Mari kita belajar mengampuni orang lain. Bukan karena itu mudah untuk dilakukan, tapi karena itu adalah hal yang benar dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Biasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini oleh Sister Malianti, yaitu bagaimana kita belajar memaafkan orang lain. Sering sekali kita menghakimin dulu orang lain dan tuduh dan fitnah dan juga senang banget kalau ketemu orang itu salah dan berdosa dan tidak bisa memaafkan orang itu yang menyakitin hati kita. Kadang-kala saya mikir bahwa kita punya mulut dan attitude untuk mengatakan ataupun tidak bisa memaafkan orang lain. Tetapi kita lupa bagaimana Tuhan Yesus memaafkan kita. Jadi kalau orang itu tidak bisa memaafkan orang lain, saya tanya dia, kalau Anda adalah Tuhan Yesus, Anda bisa nggak memaafkan kamu? Dia diam. Saudara sekalian, Yesus adalah Tuhan yang pemaaf. Dan forgive and forget. Dan dia mau juga kita melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa. Tadi Malianti mengatakan hanya melewati doa bahwa Tuhan bisa memberikan kita kekuatan untuk memaafkan orang yang menyakitin hati kita, fitnah kita, benci kita. Hanya Dia yang memberikan kuasa dan kasih Dia yang akan menutupi dan memenangkan atas segalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau. Biarlah Tuhan kami juga mempunyai kekuatan untuk belajar seperti Engkau Tuhan, memaafkan orang lain. Di kayu salib Tuhan Engkau memaafkan. Bapa, maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus atas contoh yang Engkau telah berikan buat kami. Dalam nama Engkau. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi